Bukan! Bapak saya bukan PKI! Bapak saya bukan PKI! Dewan Hakim yang terhormat. Dewan Hakim yang terhormat. Perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan. Karena saya tidak merasa akan melakukan pembelaan terhadap diri saya sendiri. Karena ini bukan pembenaran. Nama saya Sumara, seorang perempuan, seorang pembunuh, dan seorang pesakitan. Benar atau salah yang saya katakan, menurut apa dan siapa saya tidak peduli. Ini kali terakhir saya membiarkan mulut saya berbicara. Untuk itu, Dewan Hakim yang terhormat, tolong izinkan saya berbicara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam selamanya. Umur saya kurang lebih 36 tahun. Saya seorang TKW. Babu. Memang saya babu. Justru itu saya hebat. Saya hebat karena saya berani mengambil keputusan untuk menjadi seorang babu. Saya berani memilih untuk berada pada tempat terbawah dari struktural manusia. Belum tentu semua orang mau menjadi manusia di bawah manusia. Ya. Inilah saya, Sumara. Menjadi babu, buruh, budak sudah menjadi pilihan. Bertahun-tahun saya hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, perut Simbo, dan bencana pula bagi para majikan. Untuk itu, Dewan Hakim yang terhormat, tolong izinkan saya mendongak dan membuka suara. Karena dari kecil, saya tidak pernah berani mendongakkan wajah. Apalagi di Karangsari, di desa tempat saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari selalu membuat saya gugup dengan bisik-bisik mereka, tatapan curiga mereka. Kegugupan itu bermula di suatu ketika di bangku madrasah. Pak Kasirin, guru madrasah saya, menerangkan, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat kecil yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antek PKI dihukum. Saya mendengarnya dengan takjub, sambil membayangkan betapa jahatnya orang-orang yang membunuh para jenderal itu. Tiba-tiba saya mendengar suara dari arah belakang bangku saya. Sini Bang, sini. Katanya bapaknya si Sumara itu kan PKI. Oh iya tuh. Iya.
ada di mana? Ya sudah diciduk dong. Sudah, diam. Tuh, anak cidukannya menoleh ke sini. Kata siapa bapak saya PKI? Kata siapa bapak saya PKI? Bapak saya bukan PKI. Bapak saya bukan PKI. Dulu bapak sedang wiridan di Langgar. Tiba-tiba Den Projo datang. Den Projo datang untuk menyeret bapak. Dan orang-orang bilang Sulaiman itu antek. Orang-orang bilang Sulaiman itu antek. Besoknya kami bertanya kepada Den Projo, kemana bapak dibawa pergi? Den Projo menjawab, "Opo, bapakmu di penjara sementara. Mungkin lama, mungkin sebentar." Itulah terakhir di mana Simbo, Yudarsi, Kang Rohiman bertemu dengan bapak. Tapi rasanya bayangan bapak selalu menguntit hidup saya, membuat saya takut mendongak, membuat saya takut berbicara, membuat saya kehilangan separuh hidup saya. Selepas madrasah, ekonomi Simbol tak mengizinkan saya bersekolah lagi. Meski nilai ijazah madrasah saya bagus sekalipun. 12 tahun saya habiskan waktu saya untuk mendengarkan guru berbicara di kelas. Saya mempercayai teori-teorinya. Saya hafalkan rumus matematika kosinus tangen diferensial. Saya hafalkan teori Archimedes, Lavoisier, Einstein. Saya hafalkan nikotil, monokotil. Saya hafalkan Undang-Undang Dasar 45 dari pembukaan pasal-pasal, ayat-ayat hingga titik komanya. Saya hafalkan berapa luas Indonesia, berapa pulau-pulaunya. Saya hafalkan di Cipotok ada tambang emas, di Tarakan ada tambang nikel, ada hutan, ada biji besi. Yang kemudian saya tahu itu memang benar adanya, tapi bukan milik saya. Kenyataannya semua menjadi bukan. Semua rumus, teori, ambiar bubar. Nemku, rapotku, ijazahku macet ketika aku mencari pekerjaan. Saya ingat betapa susahnya dulu hanya memiliki ijazah madrasah saja. Pekerjaan yang layak hanya menjadi seorang babu. Itu karena bayangan bapak selalu menguntit hidup saya. Bayangan bapak saya menggelapkan nama saya ketika saya mencari surat keterangan bersih diri dari Ormas terlarang sebagai salah satu syarat mendaftar PNS. Kalau memang bapak saya bersalah, apa iya saya, Simbo, Yudarsi, Kang Rohiman harus menanggung dosa ini selamanya? Dikucilkan, dirampas hak kami, merasa terdepak di negeri sendiri. Demikian saya menjerit, meraung-raung dalam bibir yang terkunci. Setelah itu,
Saya lalu bekerja di salah satu pabrik tekstil yang baru beroperasi. Saya bekerja di bagian produksi. Tak mungkin saya bekerja di bagian administrasi. Suatu ketika, saya mengalami kecelakaan sangat tengah bekerja. Tulang tangan saya retak. Saya dilarikan ke rumah sakit. Tangan saya digigit. Rasanya sakit sekali. 2 hari saya diopname di rumah sakit. Selebihnya disuruh rawat jalan di rumah. Tapi uniknya, pabrik melaporkan 2 minggu saya dirawat. Dan uniknya lagi, saya diberhentikan bekerja dengan alasan setelah sakit pekerjaan saya tak lagi sempurna. Dan lebih gilanya lagi, saya tidak diberi pesangon. Tapi Kang Rohiman, kakak saya, selalu membawa saya ke tukang pijat sehingga tangan saya sembuh. Setelah itu, saya lalu bekerja di juragan beras bernama Bu Jurwati. Semula tugas saya serabutan. Kadang ikut menyeret karung-karung beras itu, kadang menimbangi dan mencatatnya. Lama-lama Bu Jurwati tahu bahwa saya dapat membukukan keuangan beras dengan baik. Setelah itu saya lalu mendapat pekerjaan untuk membukukan keuangan jual beli beras. Saya senang sekali karena pekerjaan itu tak begitu lelah. Setelah bekerja di juragan beras itu, saya lalu berkenalan dengan seorang lelaki. Namanya Mas Edi. Dia seorang tentara. Cinta saya semakin bersemi. Manakala saya tahu, ternyata Mas Edi juga menaruh hati pada saya. Rasanya saya ingin melambung ke langit tinggi sekali. Tapi untuk kemudian jatuh ke jurang yang curam. Mas Edi mundur teratur setelah mengetahui sejarah keluarga saya. Bagi seorang tentara, haram jadah mempunyai istri seperti saya. Lalu saya putuskan untuk berhenti bekerja di juragan beras itu. Saya ingin pergi jauh. Saya ingin melari ke tempat di mana bayangan Bapak tidak bisa lagi menguntit hidup saya. Di tengah gulana itu, suatu sore Simbo berkata, "Tuh, apa kamu mau toh kerja di Arab? Lihat si Kona itu. Setelah kerja di Arab, rumahnya jadi gedong-gedong. Lihat juga si Sumarti anaknya Mariam. Setelah kerja di Arab, dia bisa buka toko kecil-kecilan." Saya diam. Tapi kata-kata Simbo mengganggu pikiran saya. Lalu setelah itu, setelah syarat saya penuhi, pekarangan Simbo, peninggalan Bapak, kontak untuk menyelesaikan semua itu. Dari biaya-biaya administrasi di kelurahan, di Naker, kantor imigrasi dan biro tenaga kerja, dan biaya tetek bengek yang ternyata panjang betul yang terkait.
bisnis berasnya itu. Dan yang ketiga, toh saya hanya menjadi seorang TKW. Apa yang harus ditakutkan dari Sumarah, anaknya Sulaiman, seorang cedukan Form PKI? Termasuk juga saya menjadi paham betul bahwa dengan selipan-selipan uang itu segalanya jadi cepat beres. Mengurus paspor dengan biaya 3 kali lipat dari semestrinya, memberi pegawai di makar, memberi calon, memberi anu. Walah, mengapa tidak saya sadari sejak dulu bahwa dengan selipan-selipan itu segalanya menjadi mudah. Jadilah saya Sumarah binti Sulaiman, jadi TKW lulusan SMA dengan NIM tertinggi, jadi budak di negeri orang. Osines, tangan, diferensial, jadi mesin cuci. Aksen Mendes jadi teori menyetrika. Dikotil monokotil jadi irama kain pel. Dan teori pidato menjadi omelan majikan. Dan 13 pulau dari Sabang sampai Merauke yang harum makmur, gemah rimpah, Lojinawi lenyap jadi wajan penggorengan di dapur. Mengapa tidak saya sadari sejak dulu bahwa dengan selipan-selipan itu segalanya menjadi mudah. Bertahun-tahun di negeri sendiri saya menjadi rakyat selipan. Tak boleh mendengar, tak boleh berbicara. Di negeri sendiri saya di depan sana, di depan sini, dikutip bayang-bayang bapak yang dihitamkan oleh mereka untuk menggelapkan nama saya. Dan sekarang di negeri orang saya menjadi budak. Saya pikir saya akan berubah. Saya pikir saya dapat bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu yang indah. Kenyataannya Sumarah tetaplah kandas. Di balik jubah-jubah hitam majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya, nasib saya kandas. Saya disiksa. Gaji saya setahun hilang untuk biaya administrasi tek-tek bengging yang ternyata dicari-cari. Dan bencana itu saya diperkosa. Bertahun-tahun saya hanya menjadi rakyat selipan. Kepala saya tak boleh menyembul di tengah keramaian. Apa sekarang di negeri orang saya harus dimelatakan? Tidak. Kesadaran itu muncul tiba-tiba. Saya harus mendongakkan wajah untuk meludahi orang-orang yang membinasakan saya. Untuk kemudian saya meraih pisau tajam, dan mata pisau itu saya tusukkan kepada jantung hatinya. Majikan itu saya bunuh. Saya tahu saya akan menjadi gelap yang sesungguhnya. Bertahun-tahun saya tidak salah tapi disalahkan. Sekarang saya berani berbuat salah yang sesungguhnya. Saya tahu saya akan divonis mati. Saya tidak butuh pembela. Saya tidak butuh penasehat hukum. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya, Sumarah. Saya siap mati.